بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه. Apa beli apa? Turban. Di sini apa di Madinah? Katanya sih kalau mau muat di Madinah. Tentang warna Masya Allah. Itu orang sholat kah? Tempat sholat kah itu, Pak? Iya, tempat sholat. Nah, ini orang sholat asar ini udah pada datang. Iya, udah pada datang. Wait. उनके फ्लो से नीचे आया पाकिस्तानी है ना Waalaikumsalam.
Apa ini dia? ले लगाना भाई samping KFC itu. Apa itu? Karena dari eskala. Tapi nggak tahu nyala nggak eskala. Buka terus ya, pertopan. ماشي فوت الراس वैन हाँ तुम लोग ने सऊदी नंबर लिख के दिए अपना Ini orang ngantri apa ya? Makan. aneh itu nasamnya Dari ini loh, Kalau habis sholat zuhur juga gitu. Di sholat asar ada yang pun nggak tahu kan. Bagi-bagi makan kali.
ini. Pak, yang lurus, Pak. Itu. Oh, itu ya. Iya, kalau kita kan dari Sana, iya. Nah, yang SK. Baru buka. Oh, belum ya? Sini kan, naik sini. Jadi biar notif. Apa dia? Ya. Ini tower berapa? Oh, ke jalan raya. Apa? Ada yang kurang? Ya sih. Bismillah. Udah ada apa? Meja. Ya nggak apa-apa. Hari ini hari kedua kita. Kita masih tur ke Jabal Sur, Jabal Rahmah, Jabal Nur, Musdalifah dan Mina.
tanah biasa yang pohon-pohonnya boleh ditebang, yang burung-burungnya atau hewan-hewannya boleh diburu. Jadi di sini sudah normal. Kenapa? Universitas, kemudian hospital, rumah sakit itu dibangun di luar tanah suci supaya guru-guru yang ada itu adalah tanda kita sudah masuk arena Arafah. Jadi di Arafah ini dulu ada kisah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau melakukan haji wada, haji yang terakhir. Jadi di haji yang terakhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau nantinya mendekati haji, sebulan sebelum haji sudah dibangun kembali. Nah seperti ini nah, ini itu orang berdoa Arafah itu haji wada. Jadi beliau ketika berhaji ada khutbah namanya khutbah Arafah. Setiap orang Arafah itu pasti ada khutbahnya. Ya, jadi Nabi waktu berkhutbah, saya bisa bacakan sedikit intisari beberapa inti dari apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu hari Arafah. Yang pertama kata beliau di sini, Ayyuhan nas, kata Nabi, wahai umat manusia, mau'idukum ma'i laisa dunya. Janji temu kita itu bukan di dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Ibrahim dengan kalimat Naam araf tuh, ya saya mengerti, ya saya paham, ya saya understand. Jadi dari kalimat Nabi Adam, Nabi Ibrahim dengan malaikat Jibril tadi dinamakanlah tempat ini karena ini adalah medan haji untuk mengenang orang yang mengisyarat. Jadi pengakuan manusia di sini bercucuran air mata. Kalau bisa keluar air mata darah, mereka akan keluar air mata darahnya untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap tahun di tempat ini. Sebelum kita dilahirkan, semua umat manusia sebelum dilahirkan kita dikumpulkan di tempat ini berupa roh, kita tidak tahu bagaimana bentuknya pada saat itu. Semua orang dikumpulkan di sini, orang kafir maupun orang muslim dikumpulkan. Ini 100. Yang 4 100. Bukan, itu buat dokumentasi, Pak. Terima HP. Ya kan, Ci? Ajarnya. Berarti nggak boleh naik ya?
kalau mau beli yang bagus sekalian kan. Apaan? Enggak, aku mau beli oleh-olehnya kayaknya parfum deh. Tuh, Parfum Bang. kecil-kecil. Oh, langsung beli yang satu kotak aja, Bu. Iya, parfum kecil-kecil. Langsung beli satu kotak. Oh, itu kalung yang dibeliin kemarin nah. Iya. Gantungan kunci sama kayak di Shopee. Pegang dulu dong. How much? 30? 10 real. 30 real? Ini 10. Ini 30. Bagus. Di sekitar sini di depan kita. Itu tadi rel kereta yang hanya difungsikan waktu haji saja. Itu difungsikan di waktu haji saja. Tempat yang tadi keretanya itu hanya membawa jemaah dari Musdalifah, Arafah, Mina. Dan di depan kita ini sebelah kanan ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Masjid Masy'aril Haram di depan, sebelah kanan ada masjid namanya Masjid Masy'aril Haram. Masjid inilah tempat Nabi SAW dulu bermabit. Jadi beliau tidur di sini di tempat ini. Beliau tinggal di sini, bermalam di sini di masjid yang sebelah kanannya ini namanya Masjid Masy'aril Haram. Mabitnya Nabi SAW di Musdalifah itu di sekitaran masjid yang tadi. Nah ini sebelah kanan, kelihatan belum? Nah ini juga di antara masjid ini sebelah kanan ya. Ini juga di antara masjid yang dibuka setahun sekali. Masjid Namirah, Masjid Masy'aril Haram, ini adalah masjid-masjid yang dibuka hanya satu kali dalam setahun. Hanya dibuka waktu haji saja. Setelah itu ditutup lagi, digembok dan tidak dikasih masuk lagi kecuali petugas pembersih. Insya Allah kalau sudah jadi di tempat ini nanti akan dijadikan sebagai tempat pariwisata Ya, juga. pas haji Akan aja baru turun kita di sini dan berfoto-foto juga di sini. Insya Allah. Umrahnya yang tinggal sekali lagi, insya Allah sudah siap. Kita nanti turun di sana dan sholat Idul Adha. Oke, setelah itu jamaah haji setelah diangkut dari Musdalifah menuju ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Insyaallah beberapa saat lagi kita akan sampai di Mina. Nanti kita kabarkan di Mina bagaimana situasi dan kondisi di Mina. Untuk mengisi perjalanan Bapak Ibu, saya informasikan ada ini namanya Musdalifah ya. Jadi jamaah itu tidur di sini. Ini kerikil-kerikil yang ada di sini inilah yang dipungut nanti untuk persiapan melempar jumroh. Karena batu yang kita butuhkan 4 hari melempar jumroh, hari tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu kita butuh 70 biji. Jadi jamaah itu ngambilnya di sini. Dia ngambilnya di sini, ngambil kerikil di sini, pakai kantong kerikil kecil-kecil. Oke, wudu hina wala dari doa gede. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Pernah? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tahdihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi dulu sebelum Nabi SAW lahir ada orang yang ingin menghancurkan Ka'bah, namanya pasukan Abraha. Datang dari Yaman ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Selama 3 malam di sana. Itu ada di sebelah kirinya. Itu ada seperti jembatan. Ya, ada jembatan tingkat 5. Di atasnya ada seperti payung. Kelihatan? Nah, itulah tempat pelemparan jumroh. Di sana tempat Jumratul Aqabah, di sana tempat Jumratul Wusta dan Jumratul Ula. Oke? Bapak Ibu lihat sebelah kiri. Jadi jamaah furoda itu di sekitar sini.
Kedua itu di sana tempat jamaah haji yang furoda tapi bayarnya sedikit lebih murah. Terus ke belakang lagi tempat haji plus di ujung sana itu Bapak Ibu, di ujung sana kurang lebih sekitar 4 kilo di sana haji reguler. Nah, yang sudah daftar reguler siap-siap olahraga setiap hari ya. Siap-siap olahraga untuk mempersiapkan diri nanti ketika berhaji. Jadi dari ujung sana itu, di ujung paling ujung itulah tempat jamaah reguler. Nanti mereka jalan kaki melewati jembatan. Di depan kita ini, di atas ini ada jembatan nih. Depan kita ini sebelah kanan ini ada jembatan, ada terowongan. Dari sana ada terowongan, di sini ada terowongan. Jadi saya nggak bisa cerita, adalah perkemahan tempat posisi dan lokasi beberapa jamaah Indonesia. Yang di atasnya ada gua namanya Gua Hiro. Nah, Pak, kalau Bapak Ibu perhatikan ada baju, ada terlihat putih-putih, bintik-bintik kecil lah, itu orang-orang sedang naik tuh. Sedang naik mau mencoba untuk masuk ke guanya, Gua Hiro. Ini namanya sekali lagi Jabal Nur. Nah, disinilah tempat diturunkan ayat pertama sekaligus sebagai penanda pelantikan Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Ayat yang turun di sini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tadi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sekaligus sebagai tanda, sebagai bukti lagi kita sudah di depan hotel ya.